Ibu bapak, saudara-saudari, anak-anak dan rekan-rekan muda yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama dengan Suster Haka. Salam cinta belas kasih dari hati Yesus yang Maha Kudus dan penuh semangat. Marilah kita awali hari ini dengan berdoa, membaca dan merenungkan sabda Tuhan yang menjadi cahaya dan pelita bagi hidup kita. Hari ini Sabtu 13 Agustus 2022 merupakan pekan biasa ke-19. Bacaan diambil dari Injil Matius bab 19 ayat 13 sampai dengan 16. Mari kita awali renungan kita dengan membuat tanda salib kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah mendengarkan sabda Tuhan. Sekali peristiwa, orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi, murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus berkata, "Biarkanlah anak-anak itu, jangan menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan surga." Lalu Yesus meletakkan tangannya atas mereka dan kemudian ia berangkat dari situ. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudara-saudari, rekan-rekan muda dan anak-anak yang terkasih, sabda Tuhan hari ini menceritakan tentang Yesus mencintai anak-anak. Cinta terhadap anak-anak itu diungkapkan dengan meletakkan tangannya atas mereka. Dan dalam Injil Markus, tidak hanya meletakkan tangan atau memberkati, Yesus juga memeluk anak-anak. Bapak Ibu, saudara-saudari, sahabat-sahabat Haka yang terkasih, kadang masih kita jumpai ada orang tua atau orang dewasa yang menganggap anak-anak itu tabu, pengganggu suasana, apalagi pada saat-saat resmi yang melibatkan para pejabat atau pada saat atau momen-momen penting, maka kehadiran anak-anak sedapat mungkin diminimalisir. Begitu juga saat ibadat atau merayakan Ekaristi. Ada anak-anak yang ribut sedikit, sudah kita tegur, atau supaya aman mereka dibiarkan main gadget, diberi mainan gadget. Melalui sabda Tuhan hari ini, Yesus mengingatkan kita bahwa anak-anak itu perlu mendapatkan asupan gizi berupa makanan rohani yang cukup untuk bekal hidup mereka. Mereka perlu diperkenalkan siapa Yesus dan dihantar kepada Yesus. Apalagi menghadapi situasi zaman sekarang. Orang tua menghadapi banyak tantangan, bahkan tantangan itu besar, untuk melaksanakan peran mereka sebagai pendidik utama dan pertama bagi anak-anak dalam keluarga, terutama dalam hal iman. Gadget, HP, main game, dan sebagainya saat ini telah menggeser soal iman. Anak-anak cenderung mencari kesenangan sendiri, kesenangan sesaat dengan bermain game. Mungkin pernah kita saksikan seorang anak yang sepanjang hari, sepanjang malam asik dengan HP-nya bermain game dan berkomunikasi sendiri. Nah, dalam kondisi seperti ini, orang tua akhirnya seolah-olah tak berdaya dan menyerah. Zaman sekarang memang berbeda dengan zaman dulu. Ya, sekarang terserah anaknya saja deh. Kita itu orang tua hanya bisa mendoakan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, Yesus mengingatkan kita untuk memberi perhatian
mengusahakan sedapat mungkin agar anak-anak kita bertumbuh dengan baik, dengan setia menanamkan iman kepada anak-anak sejak dini, sambil terus berharap agar mereka bertumbuh menjadi pribadi yang utuh, beriman, dan tanggung jawab. Memang tidak semudah membalik telapak tangan, tetapi inilah yang menjadi tanggung jawab dan konsekuensi kita sebagai orang tua dan orang dewasa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, bantulah kami para orang tua dan orang dewasa agar mampu menjadi teman dan sahabat bagi anak-anak, membimbing dan menghantar mereka untuk semakin mengenal Engkau dan bangga menjadi murid-murid-Mu. Amin. Ibu bapak, sahabat-sahabat HK yang terkasih, selamat berakhir pekan. Mari kita berjuang untuk menciptakan lingkungan kita yang ramah dengan anak dan membantu mereka bertumbuh dalam cinta kepada Tuhan, sesama, dan lingkungan. Tuhan memberkati.